Selamat pagi, siang, sore, maupun malam, dimanapun dan kapanpun Anda menonton video ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, kelas pemikiran desain dan kreativitas informatika D, akan menjelaskan tentang rancangan permainan dadu yang telah kami buat beberapa minggu ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Jonathan Kevin Setiawan dan teman kelompok saya bernama Jovi Gomos Agassi Pardede akan membawakan penjelasan lebih lanjut mengenai permainan ini. Jovi akan menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan permainan, kelompok target, dan juga bahan-bahan yang diperlukan dalam permainan ini. Sedangkan saya akan menjelaskan tentang mekanisme dan aturan permainan, poster yang telah kami buat, kemasan yang akan kami berikan, perkiraan harga, serta alasan mengapa kelompok kami memilih permainan ini. Kepada Jovi, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Saudara Jonathan atas kesempatannya. Pada hari ini saya Jovi Gomos akan menjelaskan tentang beberapa hal dari permainan dadu GOT atau Guess It or Test It ini. Pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari permainan GOT. Nah, kecanggihan teknologi sudah memasuki tahap yang sedemikian rupa. Banyak permainan yang tersisihkan karena kalah saing dalam dunia penjualan permainan. Munculnya permainan game online seperti Mobile Legends, PUBG, CODM, dan lain-lain membuat banyak permainan dalam tanda kutip bentuk yang ada tersingkirkan atau kalah saing. Orang-orang pasti akan memilih permainan yang simpel tanpa perlu mengeluarkan uang banyak dalam mengadakan permainan tersebut. Atau mungkin memainkan suatu permainan yang ada, salah satunya adalah permainan dadu. Sudah banyak permainan yang teradaptasi dari permainan dadu. Bahkan ada yang menggunakan dadu sebagai sarana utama dalam permainan, seperti LCR atau Left Center Right, ataupun juga permainan Shot the Box yang mungkin beberapa orang mengetahuinya. Atau menggunakan dadu sebagai sarana pembantu seperti Monopoly, ular tangga, dan lain-lainnya. Tapi sedikitnya orang yang mampu mengembangkan ide kreatif dalam permainan dadu tersebut. Oleh karena itu, kami selaku kelompok 7 Informatika kelas D ingin mengembangkan sesuatu permainan yang mungkin para anak muda ingin mencobanya. Bagi kami, anak muda zaman sekarang memiliki ketertarikan pada suatu hal yang bisa dibilang aneh atau tidak lazim bagi orang tua ataupun orang dewasa. Karena hal ini, kami berupaya untuk mengembangkan suatu permainan baru dengan nama permainan GOT atau Guess It or Test It. Selanjutnya saya akan membahas tentang rumusan masalah dan tujuan dari adanya permainan dadu GOT ini. Sebab pertama yang akan saya jelaskan tentang apa saja rumusan masalah dari terbentuknya permainan dadu GOT ini. Untuk poin pertama berupa bagaimana cara mengembangkan suatu permainan yang berdiri sendiri. Untuk poin kedua berupa bagaimana cara meningkatkan intelijensi anak muda dalam berpikir cepat. Dan untuk yang ketiga berupa bagaimana cara meningkatkan pembendaharaan bahasa anak muda zaman sekarang ini. Untuk bab yang kedua ini saya akan menjelaskan tentang apa saja tujuan dari bentuknya permainan dadu atau GOT ini. Untuk poin pertama bertujuan untuk mengembangkan permainan yang bisa berdiri sendiri. Untuk poin kedua bertujuan untuk meningkatkan intelijensi anak muda dalam berpikir cepat. Untuk poin yang ketiga untuk meningkatkan pembendaharaan bahasa anak muda zaman sekarang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelompok target yang kita tuju untuk permainan ini. Kelompok target yang kami tuju itu adalah remaja usia 15-20 tahun serta
Anggota pemain yang memainkan permainan GOT ini bisa 2 sampai 4 orang. Untuk slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bahan apa saja yang diperlukan dalam permainan dadu GOT ini. Poin pertama, permainan ini memerlukan 2 atau 3 dadu sesuai dengan keinginan para pemainnya. Dadu yang dimainkan berbentuk kubus dan memiliki sisi 6. Setiap sisinya memiliki gambar-gambar yang berbeda. Penjelasannya seperti ini. Dadu pertama memiliki gambar jenis hewan. Hewan yang pada dadu pertama ini bisa berupa hewan darat, hewan laut, maupun hewan udara. Dadu kedua memiliki gambar jenis tumbuhan. Tumbuhan yang ada pada dadu kedua ini bisa berupa tumbuhan darat, tumbuhan laut, maupun tumbuhan yang hidup di bebatuan. Untuk yang terakhir, dadu ketiga memiliki gambar-gambar lainnya yang bisa berupa batu, tanah, hutan, laut, padang gurun, benda-benda, atau lain sebagainya. Poin yang kedua, permainan dadu ini terbuat dari bahan dasar gula yang bisa digunakan untuk permen sehingga dapat dimakan. Nah, dikarenakan dadu terbuat dari bahan dasar gula, terdapat 2 rasa lazim yang diberikan pada dadu ini. Yang pertama adalah rasa lazim. Rasa ini mungkin beberapa orang menyukainya dan bahkan sering didengar oleh orang banyak. Rasa itu adalah coconut, coklat, gummy, lime, strawberry, watermelon, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, rasa yang tidak lazim. Untuk rasa ini mungkin ada beberapa orang yang tidak perlu dimakan, tetapi hanya dirasakan dan dikunyah saja. Rasa ini terdiri atas wasabi, stringysus, jalapeno, spoiled milk, park, beer. Penjelasan tentang kedua rasa ini misalkan seperti ini. Di dalam kemasan permainan GOT terdapat 2 dadu bergambar yang berwarna merah. Nah, dadu berwarna merah itu bisa saja mungkin memiliki rasa watermelon atau semangka, atau juga bisa memiliki rasa jalapeno. Selanjutnya penjelasan akan saya serahkan kepada saudara Jonathan. Waktu dan tempatnya saya persilakan. Terima kasih Jovi atas kesempatannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peraturan dan mekanisme dari permainan GOT ini. Poin pertama, permainan ini dimulai dengan dadu dikocok terlebih dahulu supaya pemain tidak bisa menebak dadu apa yang ia pilih. Selanjutnya, pemain pertama mengambil 2 atau 3 dadu bergambar. Para pemain bebas menentukan ia ingin bermain dengan 2 atau 3 buah dadu. Poin selanjutnya, pemain pertama melakukan pelemparan dadu untuk mengetahui gambar apa yang keluar dari hasil pelemparan tersebut. Selanjutnya, pemain pertama harus bisa membuat sebuah cerita yang menarik dan mengandung kedua gambar yang keluar dari hasil pelemparan dadu tersebut. Jika pemain pertama tidak bisa menebak cerita yang membuat cerita yang menarik, ia harus memakan kedua dadu tersebut. Dan jika ia bisa menebak ke sebuah cerita yang menarik, dadu yang telah ia lemparkan dapat ia berikan kepada pemain lain untuk dimakan. Pemain pertama dapat memberikan dadu tersebut kepada salah satu orang saja atau kepada 2 orang pemain. Waktu yang diberikan untuk pemain pertama membuat sebuah cerita
itu adalah 10 detik. Tetapi untuk peraturan ini, para pemain bebas menentukan sesuai dengan keinginan mereka. Mungkin saja mereka ingin bermain dengan menggunakan 5 detik untuk membuat sebuah cerita. 10 detik yang diberikan ini dimulai perhitungannya setelah hasil pelemparan dadu. Dan jika pemain pertama sudah menyebutkan kata awal, perhitungan 10 detik ini dihentikan. Tetapi ketika ia berhenti dalam bercerita, perhitungan tersebut dilanjutkan. Lalu permainan dilanjutkan dengan pemain kedua melempar dadu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lebih rinci lagi tentang mekanisme permainan ini, mungkin dengan gambar di slide slide ini. Jadi, permainan ini bisa menggunakan 3 buah dadu atau 2 buah dadu. Lalu, ketika pemain pertama melemparkan kedua dadu tersebut, maka akan muncul 2 buah gambar. Misalkanlah kita menggunakan 2 dadu, begitu. Selanjutnya, pemain pertama harus membuat sebuah cerita yang menarik dan mengandung kedua gambar yang keluar dari hasil pelemparan dadu tersebut. Nah, ketika pemain pertama tidak bisa menebak cerita yang menarik atau membuat sebuah cerita yang menarik, ia harus memakan kedua dadu tersebut. Tetapi, beda cerita ketika pemain pertama bisa menebak cerita atau membuat cerita. Ia bisa memberikan kedua dadu tersebut pada 2 orang, seperti pada gambar di bawah sebelah kiri, atau memberikan kedua dadu tersebut kepada salah satu orang, seperti pada gambar di kanan ini. Nah, selanjutnya ini adalah gambaran kemasan yang akan kami berikan pada pembeli dari permainan GOT ini. Bisa dilihat bahwa ini di kanan atas itu ada tampak depan dari kemasan permainan GOT, dan di kanan bawah terdapat gambar kemasan sebagai tampak belakang. Nah, pada kemasan tampak belakang ini terdapat sebuah tempat untuk QR code di sebelah kanan bawah, dan juga sebuah voucher di tempat sebelah kiri bawah. Nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, terdapat sebuah gambar seperti kartu ATM yang berupa voucher untuk pembelian permainan GOT berikutnya. Jika para pemain ingin membeli permainan untuk yang kedua kalinya. Lalu, terdapat QR code di sebelah kanan bawah tampak belakang kemasan. Nah, ada 2 hal baru nih di permainan GOT, yaitu lambang limited edition pertama dan juga lambang limited edition kedua. Kedua lambang ini terdapat di tutup kemasan permainan GOT ini di bagian dalamnya. Jadi ketika kemasan dibuka, terdapat langsung terlihat ada lambang limited edition di dalamnya. Nah, selanjutnya ini mungkin gambaran poster untuk penjualan permainan GOT kita, dan juga sebagai gambaran bagaimana sih, apa sih permainan GOT itu. Oh iya, untuk perkiraan biaya permainan GOT ini kami menjualnya di range harga 70.000 sampai 100.000. Sebelum saya mengakhiri presentasi ini, saya akan menjelaskan tentang alasan mengapa kelompok kami memilih untuk membuat permainan GOT ini.
Alasannya adalah kami ingin mengembangkan daya berpikir anak muda zaman sekarang untuk bisa lebih memperbanyak perbendaharaan bahasa mereka. Selain itu, kami juga mengalami kesulitan untuk bisa menemukan permainan dadu yang menggunakan dadu sebagai sarana utama dalam permainan. Serta kami ingin mencoba sesuatu yang bagi anak muda terbilang aneh atau tidak lazim. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kelompok kami sampaikan dapat berguna bagi para penonton. Susun ini dapat diterima oleh Ibu Bening selaku pengampu mata kuliah PDK. Terima kasih.